Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adip Mutakiyuni, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal layanan pengadaan tanah di kantor pertanahan. Jadi isu yang saya angkat di sini ialah kondisi di mana seringkali terjadi pemohon yang marah-marah, teriak-teriak di kantor pertanahan. Biasanya hal ini disebabkan karena pertama, intensitas berkas layanan masuk yang sangat tinggi membuat para staf kewalahan untuk mengontrol dan memonitoring berkas tersebut. Yang kedua, berkas pemohon lambat selesainya. Jadi dua alasan inilah menjadi penyebab kenapa banyak pemohon seringkali marah-marah di kantor pertanahan. Pada isu ini ada beberapa pihak yang terlibat. Sebenarnya tergantung dari layanan apa yang dipakai. Misalkan ketika layanan balik nama, pasti yang terlibat di situ adalah loket dan seksi 2. Kalau kita pakai layanan pemecahan hak atau pendaftaran hak, yang terlibat di situ ialah loket, seksi 1 sama seksi 2. Cuman pada kesempatan kali ini karena saya pribadi bekerja di seksi 1, jadi saya akan berfokus pada layanan pendaftaran hak pertama kali misalkan, dan khusus di bagian seksi 1-nya. Jadi seperti yang kita tahu, pada mulanya pemohon datang ke kantor BPN untuk memasukkan berkas-berkasnya, dan itu dilayani oleh pihak loket. Setelah administrasi terpenuhi, loket akan memberikan berkas ke seksi 1 yang diterima pertama kali oleh pos administrasi yang mencatat berkas masuk dan menjalankan berkas tersebut sesuai prosedur yang ada. Setelah pos administrasi akan berpindah ke petugas ukur, di mana petugas ukur berperan untuk menghubungi masyarakat, membuat janji, kemudian melakukan pengukuran di lapangan dan mengolah data tersebut. Setelah data diolah, maka berkas akan berpindah ke pos cek kawasan hutan atau tidak, dan termasuk ke dalam kawasan titik gambut atau tidak. Apabila tidak termasuk kawasan hutan, maka akan ditulis keterangan dan dilanjutkan ke pos indeks dan pemetaan. Di pos ini akan dilihat apakah bidang tanah tersebut tumpang tindih dengan berkas yang lain atau tidak, dan menjalankan berkas ini sesuai dengan prosedur sistem yang berlaku. Setelah dari pos indeks dan pemetaan, akan masuk ke pos kontrol hasil survei dan pemetaan, di mana pada pos ini akan dilihat apakah hasil pengukuran oleh petugas ukur sesuai dengan kaidah-kaidah pengukuran yang berlaku. Kemudian akan naik lagi ke pos kontrol koordinator, di mana koordinator akan melakukan kontrol mengenai kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi baru sampai ke kontrol kepala seksi 1. Adapun penyebab isu kenapa banyaknya pemohon datang dan marah-marah ke kantor pertanahan dikarenakan pertama, penggunaan layanan KKP belum 100%. Seperti yang kita tahu, di KKP terdapat sistem memonitoring berkas, seperti untuk mengetahui posisi berkas bisa lewat dari KKP. Misalkan ketika berkas masih dipegang oleh petugas ukur, kita bisa cek di KKP bahwa berkas itu di posisi mana. Cuman dikarenakan penggunaan sistem KKP ini belum 100%, banyak ditemui beberapa berkas yang harusnya itu telah sampai di pos indeks dan pemetaan, tapi masih tertulis di pos petugas ukur. Itu menjadi salah satu penyebab. Kemudian tidak semua pos berpartisipasi. Jadi ini bisa dibilang kelemahan dari sistem yang ada di KKP.
Sebut saja misalkan di KKP cuma ada beberapa pos, yaitu pos petugas ukur dan pos pemetaan misalkan. Padahal nyatanya di suatu kantor tersebut ada pos lain lagi. Misalkan dari petugas ukur harus ke pos cek kawasan dan titik gambut, kemudian baru naik ke pos indeks dan pemetaan. Jadi di KKP tidak ada pos cek kawasan. Dikarenakan kekurangan pos di KKP ini, maka di beberapa kantor membuat sistem monitoring lokal, biasanya menggunakan bantuan dari Google Spreadsheet. Cuman dikarenakan tidak semua pos berpartisipasi, membuat layanan berkas tidak aktual. Jadinya misalkan berkas A masuk dari petugas ukur ke pos cek kawasan, kemudian dari cek kawasan naik lagi ke pos indeks dan pemetaan. Namun petugas di cek kawasan tidak menuliskan kapan berkas itu dinaikkan ke pos indeks dan pemetaan, sehingga di sistem monitoring lokalnya berkas masih berada di pos cek kawasan, padahal nyatanya telah masuk ke pos indeks dan pemetaan. Jadi ketidak ikut sertaan partisipasi dari semua petugas yang ada di pos menyebabkan sistem monitoring berkas tidak aktual. Jadinya ketika pemohon menanyakan udah sampai mana berkasnya, petugas ukur atau petugas administrasi tidak bisa menjawab posisi berkas tersebut. Hal ini menyebabkan pemohon naik amarahnya dikarenakan ketidakjelasan ini, atau pemohon merasa berkas atau diri dia dipermain-mainkan oleh orang BPN. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya pertama, hilangnya wibawa kantor pertanahan di hadapan masyarakat pastinya. Yang kedua, hilangnya kenyamanan di kantor. Jadi maksudnya apa? Ketika terlalu sering terjadi kasus pemohon yang marah-marah di kantor, kenyamanan untuk bekerja di kantor akan berkurang karena intensitas atau atmosfer yang terbentuk dari marah-marahnya pemohon akan mempengaruhi ke beberapa lini begitu. Kemudian petugas ukur yang akan diteror oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadi salah satu dilema juga ketika masyarakat cuma punya kontak dari si petugas ukur. Jadi apa-apa pasti yang ditanya selalu petugas ukur. Berkas sudah sampai mana? Ditanya ke petugas ukur. Padahal si petugas ukur telah melanjutkan berkasnya ke pos berikutnya. Tapi dikarenakan petugas ukur sering ke lapangan atau sedang mengerjakan A, B, atau C, tidak dapat selalu memonitoring berkas tersebut 24 jam. Itu juga menjadi dilema ketika mendapatkan pemohon yang temperamen. Jadi bisa saja atau banyak kemungkinan, banyak kejadian petugas ukur diteror oleh pemohon yang temperamen tadi. Jadi di sini saya punya beberapa rekomendasi penyelesaian untuk masalah ini. Yang pertama, kita perlu mengedukasi masyarakat di pihak loket pelayanan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, banyak pemohon yang tidak tahu durasi atau waktu yang diperlukan agar berkasnya tersebut terselesaikan. Anggap saja contohnya misalkan untuk pembuatan sertifikat pertama kali itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan karena banyak prosedur yang harus dilalui. Namun dikarenakan selama 1 bulan atau 1,5 bulan tidak ada kabar, si pemohon mungkin merasa telah terlalu lama berkasnya dan tidak ada progres di berkasnya. Nah, di sini peran dari petugas loket untuk mengedukasi pemohon bahwasanya untuk
untuk layanan yang dilakukan oleh pemohon tersebut butuh waktu 3 bulan dan sekarang masih 1,5 bulan dan wajar belum terselesaikan. Edukasi tersebut penting dilakukan oleh petugas loket. Jangan sampai petugas loket langsung menyerahkan ke atau mengarahkan langsung ke seksi 1 misalkan. Terus yang kedua, lakukan penyederhanaan sistem monitoring lokal dan pemanfaatan KKP 100%. Jadi untuk mengatasi keluhan dari pemohon ini, tentu kita harus memperbaiki sistem monitoring berkas kita. Bisa dilakukan 2 cara. Pertama, kita gunakan KKP 100%. Setiap kali menaikkan berkas, kita update di sistem KKP kita. Kalaupun misalnya terdapat beberapa pos yang tidak ada di KKP, kita bisa lakukan monitoring lokal seperti menggunakan Google Spreadsheet, tapi dengan versi yang lebih sederhana. Sebagai contoh, di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah melakukan monitoring lokal menggunakan Google Spreadsheet. Namun di Google Spreadsheet-nya tersebut memuat banyak informasi sehingga membuat file tersebut jadi berat dan sangat lama untuk dibuka. Hal ini juga mempengaruhi psikologi petugas untuk selalu aktif menggunakan monitoring berkas lokal tersebut. Jadi gagasan saya, yang awalnya kita satukan dalam satu file spreadsheet, kita pecah menjadi per pos yang ada. Dengan adanya pemecahan dan penyederhanaan ini, diharapkan file-file yang sederhana ini bisa kita akses dari smartphone kita. Jadi nggak mesti harus buka laptop untuk mengakses ini, untuk menulis ini. Dengan pemanfaatan spreadsheet by smartphone, kita juga bisa dengan mudah ketika ada pertanyaan dari pemohon, berkasnya sudah sampai mana, kita bisa langsung menjawab dan si pemohon bisa mengerti bahwa berkas dia berjalan, bukan ditunda-tunda begitu. Kemudian kita juga harus mewajibkan semua pos untuk mengisi monitoring berkas. Misalkan ada pos 1, 2, 3, 4, maka setiap pos tuh ketika dia menaikkan berkas ke pos berikutnya, dia wajib menuliskan di monitoring ini. Jadi kita tahu aktualnya berkas ini di mana, dan kita juga bisa tahu pos 1 butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan satu berkas. Ini bakal mempunyai banyak manfaat, seperti kita bisa menilai kinerja pegawai yang ada berdasarkan durasi dia menyelesaikan berkas ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu yang ada di instansi saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you.